Halo Bedegers. Kisah asmara Kaisang Pangarep masih menjadi buah bibir publik +62. Tuduhan ghosting yang dialamatkan kepadanya terus menggelinding bagai bola liar. Terlebih lagi, keluarga Felicia mulai ibu hingga kakaknya terus mendesak Kaisang di media sosial untuk berlaku etis dan jantan sebagai pria. Bahkan, tak hanya menyentil Kaisang, nama Presiden Jokowi pun dibawa-bawa. Tak ayal, publik pun dibuat penasaran dengan Felicia Tisu hingga latar belakang keluarganya. Dan pengen tahu seperti apa latar belakang hingga kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Felicia? Pantau terus video ini dan jangan sampai ketinggalan informasinya. Mari kita bongkar. Felicia merupakan wanita yang menjadi kekasih Kaisang saat menempuh pendidikan di Singapura. Bahkan hubungan keduanya telah terjalin selama 5 tahun dan dikabarkan akan menikah. Kedekatan masing-masing keluarga pun sudah terjalin erat. Kedekatan itu pun diabadikan dalam momen kebersamaan mereka pada tahun 2018 silam. Kala itu keluarga Felicia menghadiri undangan dari Presiden Jokowi. Keluarga Felicia datang dengan formasi lengkap. Sementara Kaisang hanya didampingi oleh Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Di momen yang lain saat perayaan kelulusan Kaisang dan Felicia pada tahun 2019, Presiden Jokowi beserta keluarga datang ke Singapura. Kedua keluarga ini bahkan sempat memotong tumpeng dan berdoa bersama atas kelulusan anak-anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Namun sayang, meski kedekatan kedua keluarga sudah terjalin, kisah asmara dua sejoli ini harus kandas di tengah jalan. Kaisang diduga menghilang tiba-tiba dan memutuskan wanita berusia 26 tahun itu. Dan dalam waktu yang singkat, Kaisang sudah jalan lagi dengan wanita bernama Nadia Arifta. Antara selingkuh atau move on-nya cepat banget ya. Meskipun bukan dari kalangan selebritis, Felicia yang merupakan keturunan Tionghoa ini diketahui berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ibunya, Meli Lau, dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki banyak relasi dengan sosialita tajir di Indonesia. Mulai dari istri bos MNC Group Liliana Tanu Sudibjo, pengusaha wanita Margaret Vivi, hingga istri salah satu konglomerat di Jakarta, Lisa Mariana Wardana. Kakaknya itu sang ibu juga dekat dengan salah satu desainer kondang tanah air Anne Avanti. Meli lalu juga menjalin kedekatan dengan kalangan selebritis. Salah satunya adalah diva sekaligus anggota DPR RI Krisdayanti. Hal itu terlihat dari salah satu unggahan Melia Lau yang dikomentari oleh Krisdayanti. Ini menandakan bahwa keluarga Felicia bukanlah keluarga sembarangan. Akan tetapi punya jaringan yang cukup luas di kalangan pesohor dan orang-orang tajir di Indonesia. Bahkan nih, untuk mempertegas posisinya, Ibunda Felicia menekankan bahwa keluarganya dan keluarga Presiden Jokowi sejajar. Wih, jangan-jangan beliau salah seorang crazy rich juga nih. Sebagai seorang ibu, Melia Lau kesal bukan main karena adanya diputuskan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas oleh Kaisang. Wanita yang punya penampilan modis ini pun menumpahkan kekesalannya di media sosial dan melabrak owner sang pisang itu hingga menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sejauh ini tak memberi komentar terkait kisruh hubungan asmara putranya. Malahan yang berkomentar adalah Ali Muhtar Ngabalin, seorang tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Pria identik dengan sorbannya itu menyentil Melia Lau yang terlibat terlalu jauh dalam urusan anaknya. Menurutnya permasalahan pribadi Kaisang dan Felicia tak perlu sampai menyeret orang tua. Terlebih lagi, Kaisang sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Orang tua hanya perlu mengarahkan tanpa perlu ikut campur. Namun, netizen sepertinya gregetuh dan tak sabar menunggu sang presiden memberi komentar. Karena itulah diamnya Presiden Jokowi membuat netizen ramai-ramai menyerbu dan berkomentar di akun Instagram Pak Presiden. Setali tiga uang dengan sang presiden, Gibran Rakabuming juga enggan mengomentari masalah adiknya. Wali Kota Solo itu hanya menyuruh wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kaisang. Nah, sebagai keluarga yang cukup terpandang dan memiliki relasi luas, setajir apa sih keluarga Felicia ini?
Memiliki relasi dan kedekatan dengan sosialita tajir memberikan gambaran bahwa keluarga Felicia adalah keluarga tajir. Karena untuk berteman dan menjadi satu geng dengan mereka, paling tidak harus selevel atau memiliki kedekatan dalam hal bisnis. Kekayaan keluarga Felicia juga terlihat dari klaim Melia Lau yang pernah memberikan mobil kepada Kaisang. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, dalam unggahan di Instagramnya yang meminta Nadia untuk memberitahu Kaisang agar mengembalikan STNK dan kunci mobil anaknya. Sayangnya, jenis dan tipe mobil yang dimaksud tidak dicantumkan. Melia Lau juga kerap membagikan foto-foto anaknya yang berpose di depan mobil mewah miliknya. Salah satunya adalah mobil McLaren 720S. Supercar pabrikan Inggris ini dibekali mesin twin turbocharged 8 silinder berkapasitas 4000 cc. Mesin dengan kubikasi super besar itu mampu menghasilkan tenaga maksimal 720 horsepower dan torsi 770 Nm. Dengan dapur pacu yang super garang, mobil ini hanya memerlukan waktu 2,9 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Sedangkan kecepatan maksimalnya bisa menunjuk angka 200 km per jam. Sebagai sebuah supercar, tampilan mobil ini sungguh sporty dan menggoda dengan lekukan-lekukan khasnya. Ditambah lagi, McLaren 720S juga mengaplikasikan pintu gunting layaknya Lamborghini. Tak hanya keren dan super cepat, mobil berkapasitas 2 penumpang ini juga dibekali sejumlah fitur untuk menunjang performanya, seperti Proactive Chassis Control 2, Active Dynamic, serta Variable Drive Control. Fitur-fitur tersebut menjadikan mobil ini mampu menyesuaikan karakter berkendara, baik saat digambar di jalan raya ataupun dipacu di lintasan balap. Untuk menukar segala kemewahan dan performa yang ditawarkan mobil ini, setidaknya harus merogoh kocek antara 7 hingga 11 miliar rupiah. Wow, sungguh harga yang sangat amazing. Dalam Medigers, itulah latar belakang hingga kekayaan yang dimiliki keluarga Felicia Tisu. Meski pernah dekat dengan putra orang nomor 1 di Indonesia, keluarga Felicia jarang tersorot dan tidak terlalu dikenal oleh publik. Bahkan banyak yang beranggapan kalau keluarga Felicia, khususnya sang ibu, terlalu banyak drama dan terlibat terlalu jauh dalam urusan asmara anaknya. Menurut kamu perlu nggak sih orang tua terlibat terlalu jauh dalam hubungan asmara anaknya? Mimin tunggu pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.